Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam jam ibadah sektor yang merupakan ibadah sektor yang terakhir tahun 2021, karena kita akan masuk ke dalam akhir tahun gereja untuk minggu depan. Marilah saudara-saudara kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas semua rahmat dan juga karunia Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami Tuhan berasa betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, menuntun perjalanan hidup kami sepanjang 1 tahun ini ya Bapa. Kami tiba pada akhir tahun gereja untuk minggu-minggu ini. Namun kami mohon Bapa, agar Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Maka Engkau bersabdalah kepada kami, biarkan Roh Kudus Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Khotbah malam hari ini yang tertulis di dalam kitab Nabi Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan tema minggu ini, waspadalah, jangan sesat. Saya akan baca untuk kita semua dengan perikop akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapati hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu bahwa Daniel adalah tokoh besar di dalam Alkitab. Ia adalah seorang pemuda yang luar biasa dan sangat istimewa, yang dapat diibaratkan seperti bintang yang bersinar di zamannya. Iman dan integritasnya terhadap Tuhan patut mendapat menjadi panutan semua anak-anak Tuhan. Daniel ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda pada umumnya.
Daniel benar-benar menjadi bintang tidak hanya di hadapan manusia, namun lebih dari itu di mata Tuhan. Secara umum, seseorang dikatakan menjadi bintang apabila memiliki prestasi yang luar biasa hebat di satu bidang, dikagumi banyak orang karena kesuksesannya. Tuhan ingin kita agar menjadi pribadi yang istimewa karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka sudah seharusnya kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, melainkan menjadi seorang yang istimewa, menonjol dan berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Seperti halnya Daniel, Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Dia membuat kita berhasil supaya kita dapat menolong orang lain juga yang gagal dan terpuruk. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai bintang apabila ia berhasil mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya, atau seseorang yang berhasil menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Daniel mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Dalam penglihatannya akan terjadi kesesakan yang besar dan adanya kebangkitan orang mati. Akhir zaman ditandai juga dengan banyaknya orang-orang yang akan dimurnikan dan diuji, sehingga mereka disebut sebagai orang yang bijaksana. Namun orang yang fasik tidak mengetahui akan hal tersebut. Kepada Daniel, Allah menyatakan sebuah wahyu dengan memberi gambaran kehidupan yang akan datang. Peristiwa besar sedang menanti umat manusia. Akan ada suatu waktu kesusahan besar menimpa manusia. Kesusahan yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Hal yang sama digambarkan dalam Yeremia 30 ayat 7 sebagai hari yang sangat hebat, tiada taranya, di mana waktu itu menjadi hari kesusahan. Bahkan hari itu dikatakan menjadi hari yang tiada taranya dan belum pernah terjadi, karena semua orang yang telah mati akan bangkit kembali. Tentu saja penderitaan itu tidak akan menimpa semua orang yang ada di dunia. Situasi ini menjadi suatu gambaran bahwa orang benar dan orang fasik akan dibangkitkan, di mana nasib kekal kedua tipe ini akan berbeda. Dengan jelas Allah mengatakan kepada Daniel dalam penglihatannya bahwa bangsanya akan diluputkan, yaitu orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab. Bahkan Allah menjanjikan akan mengirimkan malaikat Mikael menjadi pembela bagi orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, yang bertahan dan setia sekalipun dalam kesesakan. Malaikat Mikael sendiri adalah salah satu malaikat Tuhan yang tugasnya sebagai pelindung umat Tuhan, sekaligus sebagai pembinasa bagi musuh-musuh umatnya. Ini saudara bisa lihat di kitab Wahyu pasal 12. Sementara bagi orang yang menolak Tuhan, maka mereka akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal dalam penghukuman. Orang-orang yang terluput dari kesesakan itu dan masuk ke dalam kehidupan kekal adalah orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab. Nah, itu bisa sering juga kita sebut sebagai kitab kebenaran. Sementara dalam Wahyu disebut sebagai kitab kehidupan. Orang Israel percaya bahwa Tuhan menyimpan catatan orang-orang hidup, di mana orang-orang yang tidak beriman akan dihapuskan dari sana. Sementara Paulus mengatakan bahwa kitab kehidupan itu mencatat nama-nama orang beriman. Pada zaman penghakiman itulah akan dinyatakan bahwa akan dibuka semua kitab, termasuk kitab kehidupan, untuk melihat dan menghakimi setiap orang yang seturut dengan perbuatannya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu, maka dia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Sementara orang yang terluput itu digambarkan sebagai orang bijaksana dan orang yang menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Orang bijaksana itu digambarkan seperti cahaya cakrawala yang menerangi dan menuntun orang lain menuju hidup benar, sehingga semakin banyak yang beroleh hidup kekal itu. Tuhan menyuruh Daniel untuk menyembunyikan firman itu dan memateraikan kitab kebenaran atau kitab kehidupan itu sampai akhir zaman. Kitab itu akan dibuka, saudara-saudara, pada di masa di mana Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati atau dibangkitkan. Saat ini banyak orang atau penafsir bahkan dari agama yang lain mencoba mengungkap rahasia seperti itu,
menggali ilmu pengetahuan pada umumnya. Namun tak seorang pun yang mampu. Bahkan wahyu kepada Yohanes pun belum cukup untuk mengungkapkannya. Semua masih misteri Allah yang mengarahkan kita tetap kembali kepada iman percaya kita. Di dalam ayat 6-7 dikatakan, bila manakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Orang yang berpakaian kain lenan di atas sungai menjawab, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan tergenapi. Ketiga orang dalam penglihatan Daniel itu sedang mempercakapkan kapankah akhir zaman itu akan benar-benar tergenapi. Pertanyaannya, bila manakah? Sesungguhnya membutuhkan jawaban waktu yang konkret. Namun orang yang berpakaian kain lenan di atas sungai itu tidak memberikan detail waktunya. Masa yang dikatakan oleh orang itu adalah suatu waktu yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Dia hanya menjanjikan bahwa masa akhir zaman itu akan terjadi ketika berakhirnya kuasa perusak bangsa yang kudus. Persoalan akhir zaman sering tampak menakutkan karena tidak hanya dalam perikop ini, Yesus sendiri menyatakan situasi ini penuh kekacauan dan peperangan, bencana, kelaparan, dan kemiskinan. Bahkan itu hanyalah permulaan dari akhir zaman. Dan tidak bisa kita sangkal saat ini masa itu telah terjadi. Berbagai macam kejahatan bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sudah terjadi. Memang hanya Tuhan yang tahu apakah ini sudah masuk ke dalam tahap permulaan itu atau belum. Namun tugas kita adalah tetap setia, sama halnya seperti Daniel. Kita tidak perlu menanti-nantikan dan bertanya kapan, bagaimana terjadinya akhir zaman, atau apa yang akan terjadi setelah akhir zaman itu terjadi. Yang perlu adalah bagaimana kesiapan kita dan apa modal kita dalam menyongsong datangnya Tuhan kedua kali. Jika Daniel dijanjikan Allah akan mendapatkan bahagian dalam kebangkitannya nanti, maka kita pun layak menerima janji itu. Karena kita telah menjaga iman kita dan memelihara firman Tuhan melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya dalam pikiran tetapi dalam hati dan perbuatannya. Orang-orang inilah yang akan menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada Tuhan. Di akhir zaman, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Daniel yang mau menjadi terang dan bercahaya di tengah kegelapan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk menjadi seperti Daniel tidak mudah, dan ada harga yang harus dibayar, yaitu bertahan dalam masa kesesakan. Ketika kita mampu melewati masa kesesakan, maka kita akan menjadi orang bijaksana dan bercahaya. Daniel telah melewati ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya di tengah kegelapan malam, seperti bintang yang memancarkan sinarnya. Saudara-saudara, hidup Daniel sendiri telah mewujudkan pribadi yang benar dan menuntun sesamanya pada kebenaran Tuhan. Tidak sekalipun ia meninggalkan Tuhan walau ia berada di pembuangan di Babel. Tekanan sang penguasa tidak juga membuatnya gentar, bahkan karena kebenaran yang dengan setia dipegangnya menjadikan para penguasa bersimpati kepada Daniel. Para penguasa tersebut adalah Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, Raja Darius, dan bahkan Raja Kores. Daniel mendapatkan visi apokaliptik namanya, yang merupakan sejenis penglihatan yang menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa datang. Di masa datang mana akan terberkati oleh Tuhan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran dan menggadaikan kebenaran demi kepentingan pribadi, ataukah orang-orang yang setia kepada kebenaran Tuhan apapun risiko yang dihadapinya. Hal ini ditekankan oleh Paulus di hadapan jemaat Filipi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Paulus berkata dalam Kolose 3 dan juga di Kolose 4, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur
maka keselamatan dan jaminan hidup kekal akan menjadi bahagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Engkau mengajarkan melalui Daniel, agar kami menjadi orang-orang yang akan tetap ada dalam kitab kehidupan itu nantinya. Kami ingin juga ikut Tuhan untuk mewarisi kerajaan Tuhan. Kesusahan apapun dan kesesakan yang boleh kami terima sepanjang perjalanan hidup kami ini di tengah-tengah dunia adalah untuk mendekatkan kami kepadamu, sehingga kami akan menjadi orang yang bercahaya dan kami menjadi orang yang bijaksana. Wujudkanlah kehidupan kami ini Tuhan, agar kami juga menjaga kebenaran firman-Mu sampai pada akhirnya tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Tekanan-tekanan yang boleh kami rasakan tidak menjadikan kami surut, dan biarkanlah Engkau meluputkan kami Tuhan dari orang-orang fasik, sehingga kelak kami akan mendapat bahagian dalam kebangkitan nanti. Engkaulah kiranya memelihara iman kami, memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami, baik melalui hati, perbuatan, maupun pikiran kami. Berkati Tuhan semua jemaat memasuki akhir tahun gereja ini. Tidak berapa lama kami juga akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja itu. Kasihani kami Bapa, berkati kami, hantarkan kami Tuhan, sehingga untuk tahun depan kami boleh merasakan kebersamaan kami, langsung bertemu bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah atau pertanggihan sektor ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, semua dimanapun jemaat Tuhan ini, dalam pekerjaan apapun Tuhan. Anak-anak kami semuanya sekolah, yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidupnya Tuhan, kami serahkan tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami malam hari ini, agar Engkau menjaga, memelihara kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ini. Amin.